memahami capaian pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pertamanya kita harus paham dengan capaian pembelajaran atau CP tersebut. Setelah kita paham dengan capaian pembelajaran, nah sebelum kita masuk ke merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus analisis dulu capaian pembelajaran tersebut. Setelah kita menganalisis capaian pembelajaran, barulah kita merumuskan tujuan pembelajarannya. Setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, lalu baru kita menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah kita buat tersebut. Setelah itu baru kita merancang pembelajarannya. Inilah proses kita dalam merencanakan pembelajaran. Nah, kita harus pada capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran dulu Bapak Ibu? Apa itu capaian pembelajaran? Kan kita sudah mengenal tuh capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Ini dia. Capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap fase. Nah, dari pondasi ini pada PAUD sampai nanti pendidikan dasar dan menengah dan disusun untuk setiap mata pembelajaran. Jadi CP itu adalah capaian yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang nantinya, nah pada kurikulum Merdeka, CP setara dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Kemudian CP disediakan oleh pemerintah setiap mata pelajarannya. Kemudian CP dalam bentuk paragraf rangkaian pengetahuan sikap dan keterampilan untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai dari fase fondasi pada PAUD, pendidikan dasar, kemudian sampai pada menengah. Itu disusun pada setiap mata pelajarannya. Itu yang CP itu. Jadi kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik ya. Kemudian lagi Bapak Ibu ini sesuai dengan BSK 033 yaitu garing H garing KR garing 2022 ya. Kemudian lagi apa saja komponen yang ada pada naskah capaian pembelajaran? Yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Apa isi dari rasional mata pelajaran tersebut? Yaitu alasan mengapa mata pelajaran itu alasan mempelajarinya. Nah, apa alasan mempelajari mata pelajaran tersebut? Itu rasionalnya. Kemudian lagi ada tujuan mata pelajaran atau mapel ya. Apa pula isinya? Kemampuan yang perlu dicapai oleh peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Ada. Jadi kemampuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Kemudian apa lagi? Karakteristik mata pelajaran. Ini di komponen capaian pembelajaran ini di naskah capaian pembelajaran itu ada beberapa komponennya. Yang pertama ada rasionalnya, yang kedua ada tujuan mata pelajarannya, yang ketiga ada karakteristik mata pelajarannya. Yang karakteristik mata pelajaran ini apa pula isinya? Yaitu deskripsi umum apa-apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Misalnya IPAS, apa-apa saja yang dipelajari dalam materi mata pelajaran IPAS tersebut. Itu dia. Kemudian lagi ada capaian setiap fase secara keseluruhan. Apa pula isinya? Itu kompetensi yang harus dicapai murid pada setiap fase yang dibuat dalam bentuk paragraf. Itu kan bodo cipena DT adalah capaian pembelajaran. Yang kedua ada pula capaian pembelajaran per elemen. Nah ini dia ya, capaian pembelajaran per elemen inilah itu dibuat dalam bentuk matriks. Inilah yang akan dianalisis menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Nah, dah. Wes.